Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Marturia Ministry di hari ini Sabtu 9 April 2022. Hari ini adalah hari sukacita bagi saudara kita yang berulang tahun kelahiran. Ibu Rebengka Panggabean, anak Ken Yeriko Mantik, Bapak Domitrus Charlie Risamena, anak Giana Alea Fiodora Kalista, dan Ibu Wiwi Dawisa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, mengawali hari ini mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengerti firman-Mu yang akan kami baca, sehingga firman-Mu ini yang akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari kitab Obaja, pasalnya yang pertama ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata, "Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead." Demikian firman Tuhan untuk kita. Ibu bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua tentunya pasti tahu ungkapan habis gelap terbitlah terang. Itu adalah merupakan rangkuman sekumpulan surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini yang isinya memperjuangkan emansipasi wanita. Dalam bacaan kita, ungkapan habis gelap terbitlah terang juga merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan karakteristik nubuat para nabi di Perjanjian Lama, bahwa setelah menyampaikan penghakiman Tuhan atas umat Israel, mereka pun memberitakan pengharapan dalam Tuhan. Dalam kitab Obaja kita melihat hal yang sama. Setelah penghukuman ada pemulihan. Pada perikop ini Obaja memastikan kepastian firman Tuhan melalui dua hal. Pertama, kepastian hukuman bagi Edom yang merupakan keturunan Esau. Kekuatan Israel digambarkan seperti api yang menghanguskan Edom, sehingga Edom tidak dapat tumbuh lagi karena mereka seperti jerami. Edom menjadi tidak berdaya pada saat Tuhan menentukan hari penghakiman tersebut. Bahkan Tuhan memakai bangsa asing lainnya untuk menghancurkan Edom. Yang kedua, hal yang kedua, pemulihan kembali bagi bangsa Israel. Orang Israel dipulihkan Tuhan dan mereka memiliki kembali tanah pusaka mereka. Ibu bapak saudara kekasih Tuhan, kedua hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang gemar menghukum umatnya, yang suka menghukum umatnya. Bahkan kadang kita juga berpikir bahwa mata Tuhan hanya tertuju pada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Tuhan kita tidak seperti itu. Sungguh satu pandangan yang sangat keliru. Coba kita lihat, bukankah semua tindakan Tuhan syarat dengan muatan kasih? Kalau kita menerima hukumannya dan menderita karena hukuman tersebut, itu semata-mata karena kesalahan kita. Namun tujuan penghukuman itu sendiri bukanlah untuk menenggelamkan kita dalam penderitaan, tapi untuk memulihkan kita. Bukti paling nyata untuk menggambarkan kasih Allah kepada kita adalah ketika Dia rela berkorban di kayu salib di Bukit Golgota.
untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan pernah meragukan kasih Allah, karena kita adalah orang-orang pilihan yang telah ditebus dari dosa dan kesalahan kita, sehingga kita memiliki kepastian hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami semakin mengerti dan tahu bahwa kasih Tuhan senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mencintai Engkau dan mau melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, sehingga tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapa, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita saat ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.